Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Alhamdulillah, aku bersyukur banget nih dikasih kesempatan sama Zura untuk melakukan sharing-sharing banyak hal di channel YouTube-nya Zura. Nah, sebelum langsung masuk ke sharing session dan jawab pertanyaan dari Zura, kita kenalan dulu deh kayaknya. Halo, nama aku Vira. Aku kuliah di Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera angkatan 2017 dan asal aku dari Jakarta. Kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita sharing-sharing dan jawab pertanyaan dari Azura. Pertanyaan pertama, masuk ITERA melalui jalur apa dan tips buat lolos jalur tersebut? Alhamdulillah aku masuk ITERA itu melalui jalur SBMPTN. Nah, seperti yang kalian ketahui, SBMPTN itu kan ujian tertulis, jadi identik dengan berbagai macam soal. Tipsnya yang pasti belajar dan banyak latihan soal. Karena semakin banyak kalian latihan soal, maka kalian akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Terus, jangan malu bertanya. Misalkan, ada soal yang gak kalian ngerti. Nah, itu tanyain aja ke teman, atau ke guru, atau bahkan ke tutor di tempat kelas kalian. Terus, setelah berlatih soal, belajar, dan jangan lupa berdoa dan minta doa restu orang tua. Geofisika dan kenapa ITERA? Sebenarnya milih teknik geofisika itu karena aku waktu SMA itu pernah ikut OSN kebumian. Nah, setelah mencari dan mereview di internet mengenai teknik geofisika, sepertinya teknik geofisika sesuai dengan apa yang aku pelajari saat OSN ini. Nah, terus setelah mencari tahu juga, lulusan dari teknik geofisika bisa bekerja di industri oil and gas. Karena industri oil and gas itulah aku memutuskan untuk masuk teknik geofisika karena aku ingin bekerja di industri tersebut. Terus, kenapa ITERA? Awalnya aku tahu ITERA itu dari promosi kampus yang ada di salah satu event di Jakarta. Nah, terus setelah aku cari tahu lebih lanjut tentang ITERA di internet, aku lihat walaupun ITERA kampus baru, tapi ITERA berpotensi untuk menjadi kampus yang terbaik dan cukup besar di Indonesia. Makanya aku memutuskan untuk memilih ITERA dan kebetulan salah satu sepupu aku udah masuk ITERA melalui jalur SNMPTN. Makanya aku memberanikan diri untuk memilih ITERA dan bakalan merantau untuk pertama kalinya gitu. Nah, lanjut nih. Bagaimana pengalaman masa TPB ITERA? Apakah pernah merasa kesulitan? Kalau untuk merasa kesulitan pasti pernah, apalagi untuk matkul fisika dasar. Khususnya fisika dasar 2. Itu cukup sulit. Dan untuk materi komputer ngoding gitu, itu juga cukup sulit. Cuma dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi gimana kita mau berusaha, itu pasti nanti ada jalan keluarnya. Jadi waktu masa TPB dulu, kalau aku nanya teman-teman di kelas atau dari kelas lain, tapi belum ada yang bisa menjawab pertanyaan dari aku. Nah, aku itu cenderung inisiatif nanya sama teman SMA aku yang berkuliah di ITB. Terus alhamdulillah dia mau bantu dan alhamdulillah ilmu dari temanku yang dari ITB itu bisa aku sharing juga ke teman-teman yang ada di ITERA. Terus banyak-banyakin latihan soal waktu TPB itu. Karena aku udah biasa sering latihan soal untuk mempersiapkan SBMPTN dan kebetulan aku suka hitungan. Jadi untuk mengerjakan soal-soal waktu masa TPB aku juga cukup rajin dan suka. Tapi di samping belajar, pasti aku juga butuh
main segala macem. Jadi gimana bagi waktunya dengan baik, jangan terlalu stres. Pokoknya lakukan apa yang kalian bisa lakukan semaksimal mungkin dan tetap berdoa gitu. Seru sih pengalaman masa TPB, karena di masa TPB juga aku tuh banyak ikut kepanitiaan dan banyak nemuin teman-teman baru dan nemuin hal-hal baru gitu. Kalau kalian penasaran sama teknik geofisika itu belajar apa? Pernah gak sih kalian kepikiran, kok bisa terjadi gempa? Kok bisa gunung itu meletus? Terus kalian pernah mikir gak sih, bahan bakar yang kalian pakai buat motor, buat mobil, itu asalnya dari mana sih? Terus sebenarnya di bawah bumi yang kalian injek ini itu ada apa sih? Nah, itulah yang kita pelajarin di teknik geofisika. Jadi kita tuh kayak menebak apa sih isi bawah permukaan bumi dengan alat-alat yang kita punya, dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari kayak gitu. Kalau ditanya, pernah nggak sih ngerasa salah jurusan? Pasti pernah. Ketika kalian ngerasa kesulitan, apalagi kalau misal aku lagi ngerasa kesulitan dalam mata kuliah tertentu, nah itu tuh pasti aku ngerasa salah jurusan. Atau kalau lagi ngolah data, kok kayaknya susah banget sih, kok nggak kelar-kelar ya, kok salah-salah terus. Nah itu tuh benar-benar pasti bakalan ngerasa salah jurusan. Tapi kan balik lagi kan, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi selama kita mau berusaha, pasti nanti ada jalan keluarnya gitu. Jadi hadapin aja apa yang bakalan terjadi di jurusan ini, dibawa enjoy. Terus tanya-tanya ke yang lebih ahli buat hal-hal yang buat kita sulit. Jadi kita bisa nemuin jawaban untuk kesulitan kita itu. Rasanya menjadi salah satu perempuan di jurusan teknik tuh sebenarnya lebih banyak positifnya sih, karena jujur kan kayak aku sendiri nih gak bisa bawa kendaraan. Nah nanti tuh pasti ada teman-teman yang mau bantu. Terus apalagi di jurusan teknik geofisika ini alatnya tuh cukup berat dan medannya tuh dibilang bisa cukup ekstrim untuk medan-medan tertentu kalau kita ke lapangan. Nah biasanya tuh teman-teman cowok di jurusan kita tuh benar-benar ngebantuin bawain alat, ngebantuin kita menerjang medan-medan yang ekstrim gitu sih. Jadi ada positif dan negatifnya, tapi kalau menurutku sih cenderung banyak positifnya dan bersyukur sih kayak gitu. Terkait pertemanan, itu balik lagi ke pribadi masing-masing, karena setiap orang punya kriteria pertemanan yang beda-beda. Nah, biasanya kan kita itu berteman sama orang karena tiba-tiba kita ngobrol sama orang ini, oh ternyata klop. Nah kayak gitu kan. Semakin dewasa ini kita harusnya semakin lebih baik dalam memilih pertemanan, karena semakin dewasa merasa gak sih kalau lingkup pertemanan kalian tuh semakin kecil, karena kalian tuh bakalan memilih untuk berteman dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kalian dan membawa kalian ke arah yang positif dan ke arah kebaikan gitu. Untuk dosen-dosen di teknik geofisika ITERA sih alhamdulillah seru-seru, terus ilmunya cukup banyak, dan kalau ngajarin tuh lumayan bisa diterima. Tapi kan tipikal orang belajar itu kan beda-beda kan, jadi ada yang dia nggak bisa nerima pelajaran dari dosen A atau dosen B. Tapi buat aku sendiri lebih menyesuaikan aja sih. Kalau misalnya dosen A ngejelasinnya kayak gini, oh berarti aku harus kayak gini. Jadi lebih memposisikan diri supaya kita bisa ngerti dosen itu gitu. Tapi overall dosen TG keren-keren sih, mantap. Pesan buat adik tingkat, karena perjalanan kalian di kuliah ini masih panjang,
teruslah berinovasi, memperbanyak relasi, dan jangan gampang nyerah. Kalian harus benar-benar bisa manfaatin status mahasiswa kalian dengan sangat baik. Terus untuk tamas angkatan, kita menghadapi sulitnya untuk kerja praktik ataupun tugas akhir di tengah pandemi ini. Pokoknya kita nggak boleh nyerah, kita harus menyesuaikan diri dengan era new normal ini. Terus selalu ingat setiap orang punya timingnya masing-masing. Jadi selama kita terus berusaha dan berdoa, insya Allah kita bisa nemuin jalan yang kita inginkan. Terus untuk adik tingkat dan teman seangkatan, kalau emang hal yang kalian pengenin gak tercapai, percayalah jalan Allah itu adalah yang terbaik. Terima kasih.